Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المكرمين, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam ta'zim selalu kita sampaikan kepada guru mulia kita Ad-Da'i ilallah, murabbi arwahana wa ajsadana, Ad-Da'i ilallah, Habibana Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf, Habibana Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf, Habibana Mustafa, Habibana Qasim. Kita doakan guru-guru kita semuanya insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Serta para asatidz yang hadir tengah-tengah kita doakan juga seluruhnya insyaallah kehidupan yang diberkahkan oleh Allah, kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hanya saja saya meneruskan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya akhir zaman semakin orang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh juga dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa malam yang lalu kita lihat di mana-mana orang mengadakan pesta tahun baru dengan hura-hura, jauh dari nilai agama Islam, jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sama ketahui, pada malam tahun baru kemarin kita diajak oleh guru mulia kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la'ahimmu li ahlil ardi adaban." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya hampir saja, kata Allah, aku, kata Allah, akan mengazab ahli bumi. Aku akan mengazab bumi berserta isinya. Fa idza nazartu, tetapi tatkala saya melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, ummari buyuti, yang pertama yaitu orang yang istiqamah duduk di rumahku, kata Allah. Orang yang istiqamah memakmurkan rumahku, yaitu rumahnya Allah ini, masjid Allah. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, dan mereka saling mencintai karenaku. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku melihat, kata Allah, orang yang beristighfar di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaraftul adzab anhum, maka aku singkirkan, aku hilangkan azabku yang tadi hendak aku turunkan. Jadi dengan kita duduk seperti ini di rumahnya Allah, dengan kita istiqamah berzikir kepada Allah, membaca ratib, lalu dilanjutkan dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah untuk meredam azabnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, yang diturunkan ke kota Jakarta ini, yang diturunkan ke Mampang ini, yang diturunkan ke kampung kita, yang diturunkan ke keluarga kita. Tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang beristighfar, karena Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang istiqamah, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita hadir duduk di majelis taklim. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Bukan hanya sampai di situ, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Azab Allah ini bukan berarti Allah turunkan saja kepada penduduk satu kaum. Tetapi kalau kita pengen rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah,
Kita pengen rumah tangga kita akur sama anak sama istri kita. Kita pengen nih, para pelajar nih, kan pelajar semua nih mayoritas nih. Kita pengen belajar kita bermanfaat. Ngapalin gampang, mau ngapa-ngapain gampang, mau ujian juga gampang. Amalin 3 ini tadi. Kalau orang yang tidak mengamalkan 3 ini, na'udzubillah min zalik, kita merasa nih dalam diri kita yang udah menikah, yang udah punya anak, yang udah punya rumah tangga, kita merasa kok rumah tangga kita berantem mulu. Rumah tangga kita nggak akur-akur sama bini, berantem mulu bawaannya. Baru akur sedikit berantem lagi, baru akur sedikit berantem lagi. Anak kita udah kasih tahu nggak lama bandel lagi. Kita ini yang pelajar, yang SMP, SMA, yang SD, udah belajar kuat-kuat, udah belajar 2-3 jam, besok mau ujian hilang aja lagi tuh. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Emangnya belajar? Pala lu bobenyan, gimana mau bisa kalau nggak belajar? Nggak masuk-masuk ilmu agama, nggak masuk-masuk ilmu yang kita pelajarin. Bahkan orang yang mau kerja nasibnya apes mulu, mau kerja ditolak. Pengangguran, mau kerja lagi ditolak lagi. Pengangguran setiap saat. Mau dapat kerjaan nggak dapat. Mungkin 3 ini nggak dikerjain. Yang pertama, dia tidak mau memakmurkan masjid istiqamah, duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu bersama para ulama, para habaib, para kiai. Dia jauh dari Allah, dia jauh dari kekasih Allah, dia jauh dari para warathatul anbiya, pewaris-pewarisnya Allah. Gimana mau dapat cintanya Allah kalau kita aja jauh dari pewaris para nabi, kita jauh dari pewaris kekasih nabi. Jangan harap kita akan hidup sakinah mawaddah warahmah kalau keluarga kita tidak kita tumbuhkan cinta kepada para habaib, para kiai, para asatiz, yang mana mereka merupakan wasilah warathatul anbiya. Mereka merupakan pewaris para nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, nih banyak saya lihat di sebelah kanan. Bapak Ibu, kalau kita keluarga kita pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak didik kita nih, anak-anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Pertama, jangan lupa tadi istiqamah, duduk di majelis ilmu, duduk di rumahnya Allah. Yang kedua, kita duduk ke sini benar-benar cinta karena Allah, bukan karena kita pengen dilihat oleh tetangga, bukan kita pengen dapat gacoan gitu, bukan kita pengen dilihat sama cabe-cabean, bukan kita pengen dilihat oleh sama demenan kita, bukan, tapi karena kita fitahabina fiyya, kata Allah. Benar-benar dia cinta karena Allah. Kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di majelis ta'lim, benar-benar kita cinta karena Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, kita sering-sering beristighfar kepada Allah. Insyaallah berkat dengan 3 amalan dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabinya, kita istiqamah, yang kedua kita cinta Allah, yang ketiga kita sering istighfar, fa insyaallah keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semuanya akan dijaga oleh Allah, termasuk kota Jakarta yang kita cinta ini insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.